adik lagi ada kawan. Nah, buku paket untuk dibelajar di rumah. Mengapa dikasih sama adiknya? Karena dia dibawa ke Siko untuk belajar di rumah, Bu. Buku paket untuk belajar di rumah. Juga belajar di sekolah ya. Buku itu harus dipelihara karena itu adalah ilmu. Kamu mau permisi kan? Silakan. Terima kasih, Bu. Kita hari ini akan membahas tentang orang tua. Apa bagi kalian orang tua? Segalanya, Bu. Untuk Trina Melina? Orang tua adalah surga bagi saya, Bu. Ya bagus. Untuk Susi? Orang tua itu
Jadi kemarin Apa yang lucu? Kenapa Suryanti ketawa? Neneknya sudah disuruh. Nah, harus bekerja sama ya, jangan mengerjakan sendiri-sendiri, nanti temannya tidak bisa, tidak mengerti. Udah kami Bu. Sudah. Komar, apa yang teman kamu tulis tadi? ini seorang anak mencuci telapak kaki ibunya, Bu. Kenapa dia mencucinya telapak kaki? Karena kaki ibu suka bagian ibu. Terus. Kenapa tahu? Kamu ini nakal sekali ya. Jangan ketawa ya. Ada yang sudah? Sudah semua? Silakan dikumpul di sini ya. Nama kelompoknya tadi ditulis? Sudah ditulis. Kumpul saja. Terima kasih. Ibu ini boleh dikumpul jawabannya Bu. Kumpul nak. Oh, kelompok 4 ya. Berarti tadi tidak mendengar penjelasan Ibu. Kan tadi sudah dijelaskan. Jawabannya tulis di kertas paling belakang. Ada kertas kosong. Ini tridom ini. Kalian berempat ini memang tidak dengar harta ya? Kelima kali. Oh, kamu juga. Kamu kenapa gabung sama kelompok mereka? Kan kamu jadi nakal. Kamu acaranya itu dibagi saja. Biar nggak nakal semuanya ya. Yang ini tadi kelompok mana? Nah, perwakilan tolong maju. Cepat nak. Yang ini? Nah, perwakilan maju kalau. Yang ini? Ya, silakan maju. Satu lagi mana? Bu, ya ampun Bu. Maaf nak. Makanya jangan pakai kacamata bolong. Kamu jangan menghina orang tua ya. Saya ini sebagai orang tua kamu di sekolah. Ini kelompok berapa? Nah, silakan maju dari Lina. Bu yang jawab. Saya jawab Bu. Komar Bu. Nah, kan terserah ibu. Silakan dari Lina. Rasanya ngatur-ngatur ibu, marah. Ini kelompok tridomelina kan? Untuk tridomelina menjelaskan tentang yang diberikan Susi. Yang ini menjelaskan tentang yang ini. Yang ini menjelaskan yang ini. Ya silakan dimulai dari tridomelina, jangan membaca di belakang jawabannya, tetapi harus melihat ininya. Baiklah Bu, dari gambar ini kami bisa lihat Bu. Misalnya ada nenek-nenek yang udah tua ingin menyeberang, ada baiknya kita menolong nenek itu Bu. Ada penyakitan. Ada baiknya kita menolong nenek itu untuk menyeberang. Kemudian Yang kedua, misalnya orang tua kita lagi berkebun Bu, jadi kita tuh dari rumah berinisiatif membawa air untuk orang tua kita Bu. apakah Susi tadi menjelaskan tentang itu? Betul. Jadi anak-anak, ini adalah tentang seorang anak membantu nenek sedang berjalan untuk menyeberangi zebra cross. Jadi walaupun itu bukan keluarga kita, setidaknya kita harus menolong. Walaupun itu bukan kita kenal, seseorang yang belum kita kenal, kita harus menolong jika ia mengalami kesulitan. Kemudian gambar yang kedua, yang di sini kelihatan. Jangan mainkan buku, bukan pelajaran kita ya. Tutup saja semuanya. Ini menjelaskan tentang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya berkebun, anaknya membantu. Itu adalah contoh patuh terhadap orang tua dan menghargai orang tua. Jadi karena orang tuanya itu kesusahan, jadi anak
menjelaskan atau menggambarkan tentang bahwa kita sebagai anak harus perhatian kepada kedua orang tua selagi orang tua kita ada, karena kita memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada kedua orang tua. Bagus, beri tepuk tangan untuk Mary. Jadi di sini sudah dijelaskan oleh Mary, jika kita ingin berpergian atau kemanapun, kita harus bersalaman kepada orang tua, yaitu memberi agar kita di perjalanan dalam keselamatan. Kemudian yang kedua, contoh anak yang memberikan minum kepada orang tua saat bersantai. Ini adalah cara kita supaya keluarga kita menjadi rukun dan damai. Yang ketiga, Baiklah Bu, ini gambarnya adalah seorang anak sedang mencuci kaki seorang ibu. Seperti kita ketahui bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Kemudian gambar kedua yaitu seorang anak sedang memijit pundak orang tua, yaitu mungkin ketika orang tua kita sedang mengalami kesusahan karena mengurus kita, memberi nafkah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. ya bagus sekali Krisna. Beri tepuk tangan untuk Krisna. Jadi di sini adalah kita sebagai anak mencuci telapak kaki ibu atau kaki ibu, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Anak-anak ibu sekalian, ada yang sudah mencuci kedua kaki ibunya? Sudah. Alhamdulillah. Belum. Untuk yang belum, tidak apa-apa, itu harus menghormati orang tuanya ya. Yang kemudian gambar kedua adalah anak yang patuh terhadap orang tuanya. Jika orang tuanya mengalami kelelahan atau capek, ia memberi pijatan untuk kedua orang tuanya agar rasa capeknya hilang. Jadi untuk kita, jika melihat orang tua kita sedang mengalami kecapean, ya kita harus memijit atau bagaimanapun caranya untuk menyenangkan hatinya. Yang di depan jangan mengobrol ya. Yang kemudian yang ketiga, yang keempat, silakan maju. Ini merupakan gambar yang dilarang, yaitu melawan kepada orang tua. Ini adalah contoh anak yang durhaka kepada orang tua, di mana anak tersebut hendak memukul orang tuanya, berbuat kekerasan, dan hal ini tidak diperbolehkan baik dalam agama maupun dalam hukum negara. Selanjutnya di bawah ini adalah seorang anak, ini seperti cerita dalam Malin Kundang, itu seorang anak yang melupakan jasa ibunya, bahkan tidak mengakui bahwa ibunya itu merupakan orang tuanya. Dan ini tidak diperbolehkan. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Susi. Silakan duduk. Jadi, dari keempat contoh ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kita harus menghormati orang tua. Jika kita ingin melakukan perjalanan atau pergi dari rumah, kita harus bersalaman kepada orang tua. Itu adalah sebagai doa kita dalam perjalanan untuk kebaikan kita. Kemudian Ibu mau minta tolong sama Sri. Siti. Untuk Panji dan Komar, tolong contohkan gambar yang di sini, cara menghormati orang tua ya. Untuk anak-anak sekalian, tolong diperhatikan bagaimana cara teman-teman kalian mencontohkan berbakti terhadap orang tua. Cuci kaki dulu. Iya, di sini nak. Itu kami gayung di WC mak. Nah, sebentar. Cium tangannya. Nah, jadi anak-anak, itu adalah contoh kita menghormati orang tua. Sebelum kita pergi ke sekolah atau kemanapun, kita harus memberi salam kepada orang tua. Komar, apa yang kamu bicarakan kepada orang tua sambil salam? Minta duit. Selain meminta uang belanja? Nah, bagus. Beri tepuk tangan untuk Komar. Kemudian bergantian. Kalau ini agak mau sih. Ya, kalau aja. Apa? Belum, apa? Jangan ketawa, ini pelajaran ya. Jadi itu Bapak, apa yang dikatakan terhadap anak yang memberi kopi terhadap ayahnya? Masa aku lagi jelaskan dulu, Panji lagi. Kan Komar menjadi ayah. Kan Komar cocok jadi ayah. Apa tadi Ibu? Kan Panji memberikan kopi terhadap Komar. Apa yang Komar? Bahwa
berdiri lagi. Kemudian untuk Sri dan silakan praktekkan agar teman-temannya di sini bisa mengerti apa itu menghormati orang tua dan tahu apa saja contoh-contohnya. Memijit orang tua, Bu. Itu kan kalau orang tua capek itu kan, Bu, kita sebagai anak tuh harus perhatian. Jadi kita harus memijit. Di sini apa anak-anak ibu sekalian pernah memijit orang tua? Nah, Tridomelina mengapa memijit orang tuanya? Karena ingin meminta uang. Iya. Nah, jadi hal itu harus dihilangkan ya. Kita memijit orang tua jangan meminta imbalan, tapi kita memijit orang tua karena kita sayang terhadap orang tua. Iya, Bu. Jadi untuk Tridomelina tinggalkan untuk meminta uang itu ya. Iya, Bu. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua nih ini Bu. Misalnya misalnya sebagai anak itu kan sering berbuat dosa Bu ya. Jadi untuk agar dosa kita tuh dilonggarkan, jadi kita harus mencuci. Ya bagus, silakan berdiri. Sini kertasnya. Jadi untuk kalian berempat, walaupun kalian sesama sebaya, kalian tidak tahu mana yang tua dan mana yang muda, kalian juga harus bersalaman. Yaitu cara menghormati sesama teman. Bukan murid kan, Bu? Kan masih kelas 5 SD, jadi 5 SD kita ini. Bacanya corona, Bu. Kan kita belajar sebelum corona. Biasa kan? Apa kalian sudah membuat tugas yang ibu berikan minggu kemarin? Tugasnya mana? Tentang menghormati guru. Oh iya, ada juga. Jadi kalian tidak membuatnya. Buat. Kan materi kita pada hari ini menghormati orang tua dan guru. Komar, menghormati guru itu gimana? Bikin tugas. Mengikuti pelajarannya. Nah, bagus. Susi? Bikin tugas yang dikasih, Bu. Nah, itu cara kita menghormati guru. Tetapi kalian di saat ibu melihat kalian tidak menghormati guru karena kalian tidak membuat tugas. Jadi, cara untuk kalian semua untuk menghormati guru, kalian harus membuat tugas, harus menghargai guru yang ada di depan, jangan beribut, jangan mengobrol sendiri. Apa yang diberikan guru di depan harus didengar. Kemudian mendatangi tempat belajar itu, mendatangi tempat sekolah harus dengan hati yang ikhlas. Jadi jika kita mendatangi tempat sekolah itu dengan ikhlas, mencintai gurunya, menyayangi gurunya selayaknya orang tua, pelajaran yang kita serap akan mengalir di dalam diri kita, jadi kita akan paham. Kemudian jika kita menghormati guru atau menyukai guru tersebut, pelajaran itu akan mudah masuk ke dalam otak kita. Jadi, jika kita tidak menyukai guru tersebut untuk mengajar, contoh, Tridomelina tidak menyukai pelajaran matematika ya? Enggak, Bu, saya suka semua. Nah, kamu suka ya? Jadi cara kamu menyukai pelajaran tersebut gimana? Saya ikhlas, Bu, saya diam, saya memperhatikan guru di depan, Bu. Jangan diam saja ya, tapi harus dicerna apa yang dipelajari itu harus bisa dikembangkan kembali. Kemudian, apa yang kalian bisa ambil dari menghormati guru dan menghormati orang tua di sini? Untuk Mary, silakan beri kesimpulannya ke depan. Jadi Bu, kesimpulannya pelajaran pada hari ini bahwa kita harus menghormati kedua orang tua kita karena kedua orang tua kita yang telah berjasa membesarkan kita, mendidik kita dari kecil sampai sekarang ini. Apapun itu kita harus menghormati kedua orang tua, apapun keadaannya kita tetap harus menghormati kedua orang tua dan menyayanginya. Dan juga tentunya kita harus menghormati guru
Beri tepuk tangan untuk Mary. Jadi anak ibu sekalian, Mary telah mengerti apa pelajaran yang diambil tentang menghormati orang tua dan guru di sini. Kemudian untuk Suryanti, silakan menjelaskan apa yang Anda dapatkan pada hari ini. Ya, silakan maju nah. Baik teman-teman, tadi saya menyimak sedikit itu mengenai tentang menghormati orang tua dan menghormati guru. Yang pertama, cara kita menghormati orang tua itu dengan cara ketika kita ingin pergi, kita hendaklah bersalawat kepada orang tua kita terlebih dahulu, dan kita memberikan alasan kita pergi kemana biar orang tua kita tidak panik. Dan yang kedua adalah cara kita menghormati guru itu dengan cara datang tepat waktu ya, karena ketika kita tepat waktu otomatis kita telah menghormati guru tersebut. Masanya gurunya sudah datang duluan, kita belum datang gitu ya. Mungkin gitu. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus menghormati orang tua karena orang tua itu sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Jika kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menyayangi kedua orang tua kita, maka segala kejahatan akan terhindar dari tubuh kita. Dan Allah memberikan kelidahan terhadap kita untuk menjalankan sesuatu apapun yang terjadi, kita ada di lindungan Allah. Kemudian berbakti kepada orang tua akan menghilangkan kita dari musibah. Jika kita menghormati orang tua kita akan berdoa kepada Allah bahwa anak kita ini sangat patuh terhadapnya. Jadi saat orang tua kita berdoa, kita mempunyai begitu banyak mendapat pahala. Jadi orang tua kita selalu mendoakan kita untuk keberhasilan kita, untuk semuanya yang kita punya. Jadi kita harus menghormati orang tua selayaknya kita mencintai Allah. Jadi kemudian kita harus memberi contoh yang baik untuk teman-teman kita yang ada di sini untuk menghormati orang tua. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang mencintai Allah dan para nabinya. Untuk anak-anak Ibu sekalian, tolong dibuat PR-nya tentang mencintai Allah dan nabi-nabinya ya. Ibu rasa hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa sebelum kita pulang. Ya, sama-sama kita membaca surah Al-Asr. Sama-sama ayo. Jika Ibu terdapat kesalahan, tolong dimaafkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.